Oke, kali ini saya tidak akan membahas sebuah buku, melainkan membahas 3 film sekaligus, yaitu Agatha, Life in Picture Agatha Christie dari BBC, dan yang ketiga adalah Agatha and the Truth of Murder. Oke, sebelumnya kan saya sempat menyinggung ya kalau Agatha Christie itu sempat ngilang selama 11 hari. Nah, kejadiannya beliau menghilang itu terjadi antara buku pembunuhan atas Roger Ackroyd dan Empat Besar. Jadi karena saya ngebahas Agatha Christie berdasarkan karya-karyanya, jadi itulah timelinenya gitu ya. Jadi gini, Agatha Christie itu lagi mengalami masa-masa paling membahagiakan lah pada saat itu. Walaupun ini bukan satu-satunya masa paling membahagiakan ya, nantinya akan ada lagi masa paling membahagiakan beliau gitu. Nah, pada saat itu karir suaminya lagi nanjak, dia sendiri pun karirnya sedang menanjak. Dia punya rumah baru, punya mobil yang menurut dia sangat keren dan terus akan menjadi mobil kesayangannya sampai beliau meninggal dunia. Bahkan sampai sekarang ya, anaknya dan cucunya masih menjaga mobil itu. Terus anak perempuannya juga, Rosalind Christie, itu sudah tumbuh lah, bisa dibilang menjadi anak yang cantik gitu. Dia lagi happy banget. Tiba-tiba ada kabar bahwa ibunya meninggal dunia dan Agatha mendapat tugas untuk membereskan Asheville, rumah masa kecilnya. Ternyata begitu sampai di Asheville, kagetlah Agatha menemukan bahwa rumah masa kecilnya itu udah dalam keadaan hancur, dan bahkan ibunya yang selama ini tinggal sendirian gitu ya di rumah itu, dia hanya tinggal di 2 kamar aja gitu. Saking kamar yang lain tuh udah hancur parah dan gak bisa lagi ditempatin gitu. Makanya ibunya tuh gak pernah ngabarin anak-anaknya bahwa keadaannya sampai seperti itu gitu. Jadi kan Agatha Christie itu kenapa dia akhirnya memutuskan untuk tetap menulis, walaupun pada novel pertama kan dia cuma dapat uang dikit tuh, dan dia sempat kecewa banget dan sempat saya nggak mau dah nulis lagi gitu. Tapi kemudian kan dia lanjut nulis lagi karena dia butuh uang untuk sebagiannya dikirimkan ke ibunya. Kita tahu kan keluarga Christie itu tadinya kaya raya, rumahnya besar, tanahnya luas. Tapi setelah ayahnya meninggal dunia, ya mereka kemudian akhirnya keadaannya tidak seperti dulu lagi dong. Rumah besar itu malah menjadi beban karena itu biaya untuk perawatannya pasti sangat tinggi gitu. Nah, Agatha pengen bantuin ibunya untuk merawat rumah itu, rumah Asheville itu. Makanya dia mengirimkan sebagian dari uang hasil royalti itu ke ibunya. Dan ibunya tuh nggak pernah ngomong misalnya apakah uangnya kurang atau lebih gitu atau gimana, nggak pernah ngomong. Yang Agatha tahu adalah ketika ibunya meninggal dunia dan dia pulang ke rumah mau membereskan Asheville, dia kaget bahwa ternyata keadaannya sudah sebegitu parah dan ibunya ternyata benar-benar meninggal dalam keadaan yang bisa dibilang memprihatinkan gitu kan. Akhirnya Agatha dengan anaknya dia mulai membereskan rumah itu dong, dari kamar ke kamar lah gitu. Kakak-kakaknya itu selalu bilang bahwa mereka akan datang bantu, tapi ya nggak pernah ada yang datang. Terus kemudian suaminya juga nggak pernah datang karena suaminya itu kan satu kerja ya, yang kedua suaminya itu sangat tergila-gila sama yang namanya main golf. Jadi kalau udah main golf itu udah nggak bisa dilarang gitu, nggak bisa di stop lah. Sehingga pada saat weekend ya dia tetap main golf. Makanya dia nggak pernah datang ke Asheville itu. Sampai pada saat liburan, ini saya mengambil ceritanya dari buku ini nih, buku autobiografinya Agatha Christie, dan sebagian juga saya ambil dari buku yang ini. Buku ini merupakan buku sumber utama saya pada saat saya mereview novel-novel Agatha Christie di channel ini. Rencananya Agatha Christie itu pengen berlibur nanti pas liburan sama suaminya gitu. Anaknya Rosalind mau dititipin ke rumah kakaknya Agatha Christie dan kakaknya udah oke gitu. Tapi ketika si suaminya datang, ternyata yang terjadi adalah suaminya datang membawa surat cerai. Dia jatuh cinta sama perempuan lain namanya Mrs. Neal gitu. Dan dia pengen menikahi si Mrs. Neal itu gitu. Makanya dia butuh cerai kan. Agatha itu bersikeras untuk tidak mau menandatangani surat itu gitu. Jadi Agatha bilang bahwa ya terserahlah mau bagaimana. Intinya gini,
saya nggak mau cerai gitu. Walaupun ada wanita lain, tapi saya nggak mau cerai gitu. Itu intinya ya Agatha Christie. Tapi kan si Archibald ya nggak mau seperti itu. Dia mau ya resmi gitu. Yang lucunya adalah ketika saya baca di autobiografinya, walaupun tentu saja kalau autobiografi kan satu sisi ya, cuma dari sisi Agatha Christie aja tuh. Alasan suaminya itu kenapa selingkuh itu karena dia nggak betah, karena Agatha Christie itu sedih. Jadi kata Archie, dia tuh nggak senang tinggal sama orang yang selalu sedih, dan makanya akhirnya dia selingkuh gitu. Itu pokoknya intinya ya. Pada tanggal 7 Desember 1926 itu terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara suami istri ini, dan ini pertengkaran ini disaksikan atau didengarkan oleh orang-orang yang ada di rumah lah. Ada pembantu, ada babysitter gitu. Bukan babysitter sih, neni ya, ada neni. Terus ada lagi ya mungkin sekretaris pribadinya Agatha Christie gitu kan. Semua dengar lah gitu. Dan karena Agatha tetap bersikeras dia tidak mau nandatanganin surat cerai, nah akhirnya Archie pergi dari rumah dengan sangat marah. Terus beberapa jam setelah si Archie pergi dari rumah, Agatha juga pergi gitu. Agatha pergi dari rumah dengan naik mobilnya dia, mobil kesayangannya dia itu. Yang penting sih kan di rumahnya itu ada pembantu, ada neni gitu ya. Anaknya adalah yang ngurus, enak ya orang kaya kayak gitu. Besoknya pada tanggal 8 Desember 1926, Agatha Christie dinyatakan menghilang setelah mobil dan barang-barang pribadinya ditemukan di tepi danau. Satu-satunya kabar hanya sepucuk surat yang ditujukan pada sekretaris pribadinya yang menyatakan bahwa Agatha Christie ini pergi ke Yorkshire. Orang rumah tahu ya, jadi ketika polisi mencari ini ada mobil ketinggalan di tepi danau, terus ternyata itu mobilnya Agatha Christie karena semua ada di situ, ada surat-surat, mungkin ada SIM, mungkin ada pakaian gitu, tapi orangnya nggak ada, Agatha Christie-nya nggak ada, jadi mobil aja gitu. Dicarilah ke rumah gitu. Begitu di rumah ternyata kata orang rumah, udah pergi, semalam pergi. Nah pada saat itulah terjadi kegemparan. Ya satu ya karena emang Agatha Christie pun udah terkenal waktu itu kan. Yang kedua, kenapa ini ceritanya mirip kayak novel-novelnya Agatha Christie gitu kan. Akhirnya polisi kan jadi bukan cuma polisi masyarakat berpikir, wah jangan-jangan Agatha Christie ini dibunuh nih sama suaminya gara-gara dia nggak mau cerai gitu. Nah akhirnya polisi nyari lah sampai ke danau. Jadi danau itu disusuri, takutnya ada mayat gitu di situ. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Bahkan sampai penulis terkenal saat itu yaitu Sir Arthur Conan Doyle itu sampai manggil ahli nujum gitu untuk nyari di mana sih Agatha Christie itu berada gitu. Mungkin kita agak bingung ya kalau kayak begini karena kita kalau baca gitu ya serial Sherlock Holmes tuh seakan-akan Sherlock Holmes itu kan man of science gitu ya, yang selalu percaya sama science gitu. Walaupun kasus-kasusnya kadang kayak supernatural tapi ujung-ujungnya selalu ada urusannya sama science. Jadi kita mungkin berpikir, oh jangan-jangan Sir Arthur Conan Doyle memang orangnya seperti itu. Ternyata kan enggak, aslinya Sir Arthur Conan Doyle justru percaya banget sama yang namanya nujum, sihir, sulap gitu. Itu dia percaya. 11 hari kemudian pada tanggal 19 Desember 1926, Agatha Christie ditemukan nih di sebuah hotel di Yorkshire. Jadi dia benar-benar ke Yorkshire atas nama Mrs. Neal yang ngaku berasal dari Cape Town, Afrika Selatan. Suaminya kemudian menjemput dan membawanya pulang. Mengenai insiden ini, banyak pihak berspekulasi. Kebanyakan menganggap bahwa ini tuh upaya penulis aja demi publisitas yang semakin besar gitu. Ada juga yang bilang, wah ini kayaknya Agatha Christie mau bunuh diri nih, cuma gagal. Terus dirawat di RS selama 11 hari. Tapi ya karena itu ada hubungannya sama reputasi, maka dirahasiakan sama suaminya. Satu-satunya keterangan yang diberikan oleh Archibald Christie pada saat itu adalah bahwa istrinya nggak tahu dirinya sendiri dan nggak kenal suaminya saat mereka ketemu. Namun karena 11 hari tersebut semua telunjuk mengarah pada Archibald atas tuduhan kemungkinan pembunuhan terhadap istrinya, maka sebagian pihak percaya bahwa ini adalah pembalasan Agatha atas upayanya untuk mempermalukan suaminya. Jadi kayak cerita zaman sekarang, bukan cerita zaman sekarang, novel Gone Girl nggak sih? Gone Girl kan ceritanya juga seperti itu ya, istrinya penulis terus tiba-tiba pergi dari rumah, tapi orang percaya bahwa si istrinya itu dibunuh sama suaminya gitu. Padahal dia cuma pergi dari rumah aja.
Oke, ada beberapa film yang membahas mengenai 11 hari itu ya. Contohnya Agatha pada tahun 1976. Di sini jadinya seru. Jadi di film Agatha ini, selama 11 hari sebenarnya Agatha Christie itu menjalankan rencana bunuh diri, tapi dia bikin seolah-olah dia dibunuh sama selingkuhan suaminya. Dan dia udah bikin tuh skenario, semua bukti. Jadi kalau misalnya dia ketahuan gitu, maksudnya bukan ketahuan, nanti kalau pada saat mayatnya dia ditemukan, semua bukti akan mengarah ke selingkuhan suaminya itu. Serem, jangan bikin masalah sama penulis cerita kriminal, men. Tapi di film ini ada seorang wartawan yang sudah membongkar rencananya duluan gitu. Kemudian ada lagi biopik Agatha Christie yang membahas ke sisi psikologisnya. Ini kayaknya, jadi menurut, jadi ini kan kayak film dokumenter gitu ya. Katanya sih kalau menurut para psikolog yang mereka mencoba untuk menelaah gitu kejadian ini, mereka bilang bahwa kayaknya Agatha Christie sendiri memang dalam keadaan sangat depresi ya. Setelah ibunya meninggal, terus kemudian dia harus membereskan rumah besar sendirian. Kakak-kakaknya janji datang tapi nggak ada yang datang, terus ternyata begitu dia pulang suaminya malah mau menceraikan dia gitu. Jadi kayak Agatha Christie sendiri merasa sedang depresi. Dia pergi dari rumah pada malam itu, terus menurut para dokter ada kemungkinan memang terjadi kecelakaan gitu. Mungkin mobilnya nabrak pohon atau apa sehingga bisa jadi dia terluka, atau pada saat itu ada yang terjadi dalam dirinya sehingga dia tidak sadar siapa dia untuk sementara waktu. Bahkan memang ada catatan psikolog yang menyatakan bahwa Agatha Christie itu dia selama 11 hari itu benar-benar merasa bahwa namanya dia Mrs. Neal, dia berasal dari Afrika Selatan. Terus bahkan di situ dia bilang bahwa saya baca kok berita tentang seorang penulis yang menghilang, dan pada saat itu wah dia berpikir gini, wah kasihan banget ya penulis itu gitu, tanpa dia sadar bahwa penulis itu dia sendiri gitu. Ya seperti itulah. Yang paling ngaco tapi seru dan jelas-jelas fiksi ini adalah film TV yang judulnya ini nih. Jadi di sini diceritakan kalau 11 hari Agatha Christie menghilang, itu sebenarnya dia lagi berusaha menyelesaikan kasus beneran gitu. Jadi ada cewek gitu, datang dan bilang kalau temannya dibunuh orang. Si cewek ini minta bantuan Agatha Christie. Nah, kan Agatha Christie bingung ya, dia kan penulis bukan detektif gitu. Tapi ya kemudian Agatha berubah pikiran lah, dia nerima kasus itu. Jadi selama 11 hari dia pergi dari rumah dan berusaha untuk menyelesaikan kasus gitu. Filmnya sendiri menarik banget ya menurut saya, dan Agatha itu ternyata menjadi detektif yang cukup handal lah. Walaupun di sini malah ada kelebihan menurut saya dari serial-serial Agatha Christie. Ada di sini dijelaskan bahwa si polisinya itu tidak bodoh gitu. Kalau di buku-buku Agatha Christie kan suka kayak gitu tuh, yang bisa nyelesain kasus Miss Marple lah, nenek-nenek tua, terus Hercule Poirot gitu. Polisinya kebanyakan tidak bisa menyelesaikan kasus kan. Nah, tapi kalau di sini semua yang dikatakan oleh si Agatha Christie kepada polisi udah tahu gitu. Jadi polisi sendiri udah melakukan penyelidikan gitu. Intinya kejadian 11 hari ini emang selain menggemparkan juga mengubah jalan hidupnya Agatha Christie. Memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dan mulai berani untuk bertualang sendiri. Apalagi pas di Inggris tuh ngejar-ngejar beliau gitu kan. Agatha makin mulai berani untuk traveling sendiri ke luar negeri. Apalagi pada saat itu kan emang putrinya juga udah masuk sekolah asrama. Jadi bisa dibilang dia bebas gitulah ya. Terus makanya kisah-kisah Agatha Christie setelah ini banyak yang settingnya di luar negeri, di Timur Tengah, karena Agatha Christie memang suka dengan sejarah dan arkeologi. Dan dalam salah satu perjalanannya ini, dia akan ketemu dengan seorang arkeolog muda yang kemudian akan menjadi sahabatnya sekaligus suaminya sampai akhir hayatnya. Oke, sampai di sini cerita kali ini. Terus kalau ada tanggapan, terus kemudian revisi atau sanggahan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.